بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Milah Ibrahim. Pada kali ini saya lagi-lagi akan mereview tentang seseorang pendukung narasi Osman bin Sunet alias nama samarannya Muhammad KC alias MKC. Ya, kenapa ini penting saya ulas lagi? Karena nampaknya orang ini unik ya. Unik sendiri dan beda dengan orang lain. Kenapa? Ketika Osman bin Sunet alias MKC ditangkap oleh kepolisian dengan sangkaan penghinaan atau penistaan agama atau penodaan agama, malah orang ini membuat narasi di akun Facebooknya yang berjudul Muhammad KC tidak meleceh. Nah, padahal Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain semuanya sepakat bahwa si Cornelius alias si Osman itu perlu diproses hukum. Tapi dia beda sendiri. Dia malah membenarkan narasi si KC dengan alasan bahwa itu sah saja karena pandangan dari keyakinan si KC, tafsir dari si KC. Nah, baik, kita harus mencermati orang ini, dan kali ini saya akan mereview tentang opini dia berhubungan dengan yang jilbab ya. Dalam akun YouTube-nya dia menerangkan bersama istrinya ya bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita muslim. Nah, seperti Anda lihat di tampilan ini adalah istrinya yang ya seperti apa kalian lihat penampilannya ya. Di sini sudah cukup mencerminkan seperti apa mereka ini. Kita hargai ya mereka, tetapi yang kita ulas, yang saya mau bongkar ini adalah pandangan orang ini dan bagaimana tanggapan saya terhadap opini yang dibangun orang ini. Baik sahabat, mari kita dengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Ustadz Miftah Kul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa lagi di Cemil Ceramah Ilmiah bersama saya Ustadz Miftah dan istri saya Ustazah Saskia. Kali ini saya ingin membahas tentang jilbab tidak wajib bagi wanita Islam. Ya, ini fatwa dari istri almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau seorang ulama wanita ya, yang fatwa-fatwanya juga sangat berkualitas. Ibu Dr. Hajah Sinta Nuriyah Wahid MHum. Jadi kita tidak ragukan keilmuan beliau. Beliau adalah tokoh besar dari kalangan Nahdlatul Ulama dan umat Islam khususnya. Ulama-ulama kita dahulu seperti Muhammad Nathir ya, beliau itu juga di dalam suatu pernyataannya menyatakan bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita Islam. Kalaupun ada ayat tentang jilbab itu, misalnya surah Al-Ahzab 59, yudnina alaihinna min jalabibihinna, adalah wanita-wanita yang beriman itu menjulurkan jilbab. Jadi di sini kalimatnya itu hendaklah. Jadi tidak ada fi'il amar, itu kata perintah. Atau kata tersebut misalnya berjilbablah, begitu, tidak ada. Atau diwajibkan bagi wanita muslimah itu berjilbab, tidak ada. Ini hanya sebagai anjuran. Anjuran. Jadi tidak ada ayat-ayat yang spesifik
atau ayat-ayat yang signifikan mewajibkan wanita muslimah itu untuk berjilbab. Ya baik, sahabat sudah menyimak tadi ya. Dia menetapkan bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita muslim. Nah, tanggapan saya, ini tentu judul yang bagus di channel YouTube-nya ya, judul yang bagus dan ini cukup bombastis dan lagi-lagi ini tentu akan, biasanya kalau tema-tema seperti ini yang luar biasa begini itu akan menimbulkan pro kontra, dan kita bisa lihat hasilnya dengan judul bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita muslim, kemudian ditanggapi oleh penyimak akun di YouTube-nya, ceramahnya ya, yang diposting tanggal 26 Juli 2020 di channel YouTube tersebut, menghasilkan yang hari ini tanggal berapa saya bikin video ini, tanggal 8 bulan 9 2021 ya. Saya menyimak di sana ada 268 yang suka atau yang like, yang jempol ke atas, dan yang luar biasa adalah 3.400-an dislike. Wah, luar biasa. Ini video yang luar biasa, ceramah yang luar biasa oleh seorang ustadz yang luar biasa juga, karena ketika dia memposting video itu melahirkan 268 like, tapi dislike-nya 3.400-an ya, 3,4 ribuan. Ini kalau dicermati, jarang-jarang loh terjadi begini ya. Ini luar biasa, kejadian yang sangat luar biasa. Biasanya itu yang like-nya banyak, yang dislike-nya sedikit. Ini dibandingkan dislike itu berapa kali lipat dibandingkan dengan yang like ya. Jauh luar biasa dislike-nya. Dan saya coba periksa lagi video-video yang lain tentang ceramah ustadz yang ngaku ustadz ini, yang ngaku ustadz Miftahul. Ternyata rata-rata memang begitu. Yang dislike jauh lebih banyak daripada yang like. Ya oke lah, itu urusannya dia, tapi saya melihat respon publik seperti ini hal yang luar biasa dan jarang-jarang terjadi ya. Dan dia cukup happy bisa menciptakan dislike begitu banyak ya, luar biasa ya. Selamat ya buat Ustadz Miftahul ini. Nah, terus yang kedua, tadi mendengar sendiri ya bahwa dia merujuk pada fatwa berkualitas ya, ulama besar ya, kita tentu mengenalnya, yaitu bunda yang saya hormati Haja Sinta Nuriyah, istri almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan ketua PBNU, kemudian juga mantan presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, tanggapan soal ini di saya bertanya, apakah benar Bunda Haja Sinta Nuriyah itu berfatwa seperti kata Ustadz Miftahul ini, atau sebenarnya hanya berpendapat atau berpandangan secara pribadi lalu disampaikan saat ditanya? Ya namanya juga pendapat kan, boleh-boleh aja kan gitu ya. Siapa aja nggak bisa dilarang orang berpendapat, tinggal disaring aja pendapatnya punya dasar atau tidak, kemudian bertentangan dengan dalil yang sahih atau tidak, pembandingnya dengan pihak lain ya yang lebih ahli bagaimana, simpel kan. Sedangkan mengeluarkan fatwa dalam arti pendapat untuk menetapkan masalah hukum, dalam hal ini hukum agama, hukum Islam, tentu nggak sembarangan. Nah, apalagi hukum agama, relasi nantinya kan soal keselamatan dunia akhirat. Fatwa tentu punya makna spesifik, berbeda dengan sekedar pendapat pribadi. Nah, setiap kita saya kira bisa aja berpendapat, ya bisa salah, bisa benar, ya namanya juga pendapat ya. Ya bisa ngerti persoalan atau nggak ngerti persoalan. Orang kalau ditanya pendapat ya gampang sekali berpendapat. Nah, tapi apa setiap kita boleh berfatwa? Kan enggak. Ya, yang saya tahu nggak setiap kita tuh bisa berfatwa, tapi kalau berpendapat ya setiap orang gampang sekali berpendapat. Nah, dia mengatakan ini berfatwa, padahal yang saya cermati pernyataan beliau yang tahun lalu itu yang kemudian menimbulkan juga reaksi dari publik ya. Pernyataan beliau saat itu saat jadi tamu di
podcastnya Deddy Corbuzier ya pada tanggal 15 Januari 2020. Nah, ini kutipan pernyataan Bunda yang sangat kita hormati, Haja Sinta Nuriyah, yang dikutip media selebtempo.com pada 16 Januari 2020. Ya, ini saya kutipkan. Nah, beliau mengatakan, dipengaruhi oleh adat budaya setempat, cara berpikir dia itu juga mempengaruhi pemahaman terhadap ayat-ayat agama yang bukan menjadi bahasanya. Yang sama bahasanya pun bisa salah juga mengartikannya. Maksudnya di sini adalah cara menafsir itu dipengaruhi oleh budaya setempat. Jadi orang itu menafsir ayat Al-Quran bisa dipengaruhi oleh budaya setempat, cara berpikirnya itu cukup mempengaruhi pemahaman ayat-ayatnya. Nah, apalagi misalnya bahasanya berbeda, yang sama bahasanya pun belum tentu bisa mengartikannya secara tepat, bisa saja salah. Itu maksudnya, maksud Bunda Sinta Nuriyah nih. Nah, di sini juga ditulis di media Tempo, selebtempo.com, anaknya Inayah Wahid yang berada di sebelahnya setuju dengan pendapat Sinta. Menurut dia, penafsir memang harus memiliki berbagai persyaratan untuk mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kata Inayah begini, nggak boleh menafsirkan dengan sembarangan. Nah, ini yang dikutip oleh Seleb Tempo. Nah, menurut saya betul banget yang disampaikan kedua wanita luar biasa ini, ibu dan anak, ya, istri dan putri almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, sebab untuk menafsir atau kemudian berfatwa tentang suatu hukum tentu tidak boleh sembarangan. Ya, jadi saya setuju dengan kata Inayah Wahid ini. Nah, saya baca di Republika pada tanggal 8 Januari 2016 menjelaskan bahwa jumhur ulama memberi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufti. Ya. Syarat-syarat tersebut mencakup syarat umum, syarat pokok dan syarat pelengkap. Syarat umum yakni balik, muslim, sehat, pikiran dan cerdas. Jadi syarat-syarat untuk menjadi mufti. Jadi untuk bisa menafsir tadi, syarat-syaratnya harus balik, dewasa ya, muslim, kemudian pikirannya sehat, kemudian cerdas. Nah, sedangkan syarat-syarat pokok yang mencakup menguasai kandungan Al-Quran beserta ilmu-ilmu yang mencakup ayat-ayat hukum, asbabun nuzul, nasak mansuk, ta'wil tanzil, makiyah madaniyah dan sebagainya. Selain itu juga hafal dan menguasai berbagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seluk-beluk asbabul wurud, periwayatan, ilmu mustalah. Nah, juga harus mahir berbahasa Arab, paham kaidah-kaidah dan pengetahuan tentang literatur bahasa, yaitu ilmu nahwu sharaf, mantik, bayan, ma'ani, adab, menguasai ilmu fikih. Nah, jika menafsir nggak boleh sembarangan seperti yang dikatakan Inayah Wahid tadi ya, nggak boleh sembarangan, syarat-syaratnya juga harus jelas. Nah, pertanyaan saya sangat simpel sekali. Yang terhormat Bunda Sinta Nuriyah ini, juga anaknya Inayah Wahid, punya kualifikasi nggak untuk berfatwa, untuk menetapkan fatwa bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita muslim? Ya, karena baik Bunda Sinta Nuriyah, kemudian anak beliau yaitu Inayah juga sepakat bahwa memang tidak sembarangan orang untuk mengeluarkan fatwa, menetapkan suatu hukum harus memenuhi syarat-syarat. Nah, Bunda sama anak ini memenuhi syarat enggak? Nah, saya kira ini juga penting untuk kita cermati karena mereka mengatakan, bahkan seperti kata Miftah Kul ini, bahwa mereka ibunda ini berfatwa. Nah, memenuhi syarat apa enggak? Nah,
Jika yang mengaku Ustadz Miftahul ini menyebut merujuk pada fatwa Bunda Hajah Sinta Nuriyah dalam menetapkan wajib tidaknya hukum jilbab bagi wanita muslim, jadi memusik saya sebagai orang awam untuk membandingkan dengan fatwa ulama. Terutama yang paling mudah adalah imam mazhab yang 4. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya. Apakah para imam ini, terutama Imam Syafi'i rahimahullah, yang ditetapkan sebagai mazhab? Jadi mazhab Imam Syafi'i dijadikan mazhab di warga Nahdlatul Ulama. Apa sesuai dengan fatwa Hajah Sinta Nuriyah? Ternyata berbeda, sobat sahabat. Malah kalau kita nyimak penjelasan Imam Syafi'i tentang jilbab dan juga imam-imam Syafi'iyah, mereka bukan hanya mewajibkan jilbab, malah cadar juga diwajib bagi muslimah terhadap muslimah yang ketika bertemu dengan non mahram. Nah, saya yakin ini bukan problem Bunda Hajah Sinta Nuriyah. Tentu kita simak sendiri di podcastnya Deddy Corbuzier. Saya kira beliau baik-baik saja. Hak beliau menyampaikan pendapat pribadi yang diyakininya, kan gitu ya. Beliau juga pasti nggak ingin diseret-seret dalam polemik soal hukum jilbab. Tapi si Ustadz Miftah ini saja yang membawa Bunda ini ke konten ceramahnya, dibilang berfatwa. Nah, ini yang menurut saya agak-agak problem. Ya, menurut saya beliau tidak berfatwa, tapi oleh Ustadz Miftah ini menyebut bahwa Bunda Hajah Sinta Nuriyah ini adalah berfatwa, dan fatwanya sangat berkualitas kata beliau. Nah, ini yang menjadi soalan saya cermati sebagai tanggapan. Nah, terus Bunda yang kita hormati Hajah Sinta Nuriyah ini tokoh berpengaruh luar biasa di NU. Komplit banget profilnya beliau ini. Anak ulama, suaminya mantan ketua PBNU, juga mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Terus dapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa. Pendidikan beliau juga luar biasa. Nggak kaleng-kaleng, gelar Magister Hukum. Bahkan kalau nggak salah beliau juga Dewan Pakar di Pengurus Pusat Muslimat NU. Nah, kalau beliau berfatwa, ya, kalau beliau sampai pada level berfatwa, tentu wanita-wanita di NU pada mengikutinya bahwa jilbab itu tidak wajib. Beliau berfatwa, tentu nggak mungkin tidak ada yang mengikuti, ya. Pasti banyak karena beliau tokoh di situ. Yang mengikutinya banyak, yang menjadi binaannya banyak. Nah, faktanya kalau kita lihat ini ya. Faktanya kita lihat ini. Ternyata tidak. Coba kita perhatikan di visual foto ini ya. Ini. Nah, beliau konsisten dengan apa yang diyakininya. Nah, kelihatan di sini ya. Begitu juga ibu-ibu yang lain sama, konsisten juga dengan apa yang diyakini tentang jilbab. Ini fakta. Gambar yang berbicara. Nah, cermati sendiri, ini fakta. Ya, jadi nampak ini ya. Bunda Hajah Sinta Nuriyah dengan busana khasnya seperti ini, sesuai dengan apa yang diyakininya. Dan ibu-ibu yang lain ini perhatikan berbeda juga dengan penampilan Bunda yang terhormat Hajah Sinta Nuriyah ini ya. Nah, artinya ternyata mereka tidak mengikuti. Kalau itu fatwa pasti mereka ikuti. Tapi nyatanya tidak. Ya beda sendiri. Ibu-ibu yang lain juga beda. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan beliau sebenarnya lebih pada pendapat saja, pendapat pribadi, tidak sampai pada level fatwa sebagai seorang yang ahli di bidang fikih, misalnya di bidang tafsir. Nah, jadi saya ya termasuk menyayangkan kenapa Ustadz Miftahul ini membawa beliau dan menyebutnya sebagai berfatwa, padahal beliau beneran tidak berfatwa sih menurut saya.
menurut saya beliau tidak berfatwa. Kalau kita teliti dalam asbabun nuzulnya ya, sebab kenapa ayat itu turun? Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti mengisahkan bahwa pada masa itu dulu masa perbudakan, di mana dibedakan wanita yang merdeka dengan wanita yang budak. Wanita merdeka dianjurkan berjilbab. Nah, sementara wanita budak itu dilarang. Wanita-wanita yang merdeka, mereka berjalan di malam hari untuk buang hajat atau untuk keperluannya, itu sering diganggu di masa itu. Karena mereka kan pada waktu itu dengan dada yang terbuka, gitu, tidak tertutup, diganggu oleh laki-laki yang jahat, gitu, yang otak porno, yang ya otaknya cabul begitu. Jadi mereka itu melakukan pencabulan terhadap wanita-wanita muslimah ya keluar di malam hari. Maka dianjurkanlah mereka untuk memakai jilbab, menjulurkan jilbab itu. Nah, itu kan di masa perbudakan. Wanita budak pada masa itu kasihan kalau mereka pakai jilbab, mereka tuh dipukulin. Makanya Rasulullah SAW beliau hadir untuk menghapus perbudakan itu, sehingga wanita itu memiliki derajat yang sama dalam hal-hal tertentu dengan pria. Diangkatlah derajat wanita itu. Nah, kalau di masa sekarang ini kan sudah aman gitu ya. Tidak ada lagi yang mengganggu, atau tidak ada lagi wanita itu berbahaya kalau dia keluar di malam hari. Mereka aman-aman aja. Nah, dari situ kita dapat melihat situasi yang sudah aman, yang berbeda di masa yang lalu, itu menggugurkan hukum yang telah lalu itu. Dulu anjurannya, sekarang dipakai boleh, nggak dipakai pun nggak apa-apa. Jadi kita tidak anti jilbab. Kita bersahabat dengan wanita-wanita berjilbab. Tapi kita juga memotivasi wanita-wanita yang memang tidak ingin berjilbab. Karena itu hak setiap wanita kan. Hak setiap wanita untuk memilih pakaian apa yang dia pakai. Betul, tidak boleh membuli yang tak berjilbab kan gitu. Atau sekolah-sekolah negeri yang mungkin barangkali ada yang mewajibkan, sementara anak perempuan ini tidak mau berjilbab ya saling legowo. Silahkan, karena dari dulu pun kita juga tidak ada yang berjilbab kan. Pakaian Nusantara juga tidak ada yang berjilbab. Nah, dalam kaidah fikih dikatakan idza intafatil illah turfi al-hukmu, apabila ilat ya, ilat itu sebab hukum yang ada pada ayat atau dalil-dalil yang ada dia sudah nggak ada lagi, maka rufi al-hukmu, diangkat hukum itu, dihilangkan. Jadi anjuran itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, ini juga perlu penting sekali saya tanggapi. Apakah ada para imam mazhab menjelaskan bahwa jika di suatu umat telah memiliki pakaian khas, contohnya seperti di Indonesia pakaian Nusantara gitu, katakanlah seperti digunakan istilahnya oleh suami istri ini, apakah jika di suatu umat telah memiliki pakaian khas yang menjadi model busana secara turun-temurun, kemudian menjadi sebuah budaya, juga di situ tidak ada perbudakan, semuanya sudah merdeka, apakah jilbab menjadi tidak wajib dipakai gitu bagi wanita muslim? Ada nggak ya imam yang berfatwa seperti itu? Ada nggak khulafaur rasyidin berfatwa seperti itu? Ada nggak Nabi SAW menjelaskan seperti itu? Lalu apa kita jauh lebih berilmu melebihi Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian fatwa lembaga ulama dalam dan luar negeri? Ada nggak MUI, Majelis Ulama Indonesia, menetapkan begitu? Bahwa kalau sudah merdeka, kemudian sudah memiliki pakaian tertentu, maka kemudian situasinya aman, maka tidak diwajibkan lagi menggunakan jilbab. Perasaan saya nggak ada deh.
terus mungkin dari lembaga BMNU, kemudian kalau di majelis Muhammadiyah itu ada majelis tarjih, ada nggak gitu mengeluarkan fatwa bahwa kita cukup berbusana tradisional kita aja, udah ada pakai Nusantara, terus berjilbab tidak wajib karena udah merdeka. Ada nggak fatwa begitu? Nah, jika Ustadz Miftah Kul ini berfatwa begitu, terus ya contoh seperti Ade Armando juga menjelaskan seperti itu, pertanyaan saya, apakah Anda, ya Miftah Kul, Anda lebih berilmu tentang Al-Quran melebihi Nabi, sahabat, tabi'in, imam mazhab? Kalau Anda benar, berarti para imam terus jumhur ulama tentang hukum jilbab adalah salah dong ya. Para imam nggak ngerti makna Al-Quran gitu. Yang ngerti adalah Anda. Waduh, luar biasa ngakak guling-guling nih. Saya bisa guling-guling gara-gara kelakuan lupa deh. Luar biasa. Jadi ya ilmu apa yang orang-orang ini pakai sampai bisa berbeda seperti itu dibanding dengan ulama-ulama, terutama lagi imam mazhab. Ada nggak yang lebih berilmu dari imam mazhab ini sekarang? Saya kira nggak ada. Lalu Anda bisa berfatwa seperti itu? Lu punya ilmu apa? Baca terjemahan aja kok berfatwa. Terus alasan kocaknya yang bikin saya geleng-geleng geleng-geleng kepala. Ustadz Miftah ini mendalilkan tentang makna di ayat yang menjelaskan tentang jilbab. Contoh ya, seperti di Quran surah Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31. Dia menyebut bahwa itu bukan perintah, ya, bukan fi'il amar, dan kemudian disahut oleh istrinya, hanya anjuran. Hanya karena di situ diterjemahkan hendaklah, bukan wajib. Tidak dikatakan diwajibkan begitu ya, sehingga itu bukan wajib, tetapi hanya anjuran saja. Memakai ya silakan, nggak memakai juga nggak apa-apa kan gitu ya intinya tadi. Nah, saya kira mungkin perlu piknik lah ya, perlu piknik buat Ustadz Miftah ini. Seringlah piknik jalan-jalan gitu ya, mencari penjelasan ke dai-dai lain, ya bisa ke Ustadz Somad misalnya, Ustadz Adi Hidayat misalnya, kan dekat-dekat aja tuh. Di penjelasan Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa jangan hanya baca terjemahan terus berfatwa. Jangan hanya berhenti di terjemahan. Terjemahan itu kan hanya alih bahasa. Nah, untuk memahami maknanya pelajari naskah aslinya atau original teksnya. Di sana bagaimana Nabi, sahabat, tabi'in, mufassir, imam mazhab menjelaskan soal itu. Karena mereka pasti lebih berilmu ketimbang kita. Yang pasti saya lebih yakin kebenaran fatwa imam mazhab ketimbang fatwa Ustadz Miftah Ade Armando CS. Saya lebih percaya imam mazhab. Sebab, waduh, kalau pembandingnya Anda, aduh, ya tahu diri lah, ya tahu diri dong si Ustadz Miftah, malu dikit kek. Terus dikatakan ada ulama ini mengatakan begini soal aurat lah, soal perhiasan lah, soal rambut bukan aurat lah, rambut mahkota bukan sengketa lah. Ya oke lah ya kalau memandang adanya begitu. Ya, namanya juga tafsir ya tentu nggak semuanya pasti benar ya. Nah, tapi pendekatan si Miftah ini yang mengundang kritik bagi saya. Yang dijadikan dalil kok justru yang gitu-gitu. Kok bukan jumhur ulama, bukan imam mazhab. Lah, kalau tujuannya nyari yang beda, apalagi nyari pembenaran biar sesuai dengan selera istrinya, karena istrinya memang nggak berjilbab. Ya kan? Sesuai dengan selera saya misalnya. Ini ya masalah. Bro, jangankan soal jilbab, zina saja yang jelas-jelas dulu sampai sekarang
bahkan orang yang primitif sekalipun melihatnya sebagai sesuatu yang salah, ada loh yang memperbolehkan. Benar. Kita tahu beberapa bulan yang lalu kan sempat heboh itu. Ya pernah viral itu. Ada disertasi di salah satu universitas Islam yang menyatakan halal hubungan seks tanpa nikah. Ayo, ditamain dengan di zaman perbudakan sebelum hukum dihapus oleh Islam. Di zaman modern gini ada yang bikin fatwa kayak gitu. Ya. Dikatakan seks tanpa nikah itu nggak apa-apa, asal beberapa syarat gitu ya. Lihat kok lucu gitu ya. Tapi nyata-nyata ada. Luar biasa emang orang sekarang ini. Nah, saya perlu tawarkan ke Ustadz Miftah, tertarik nggak dengan fatwa seperti ini? Seks tanpa nikah itu nggak apa-apa, boleh gitu ya? Boleh-boleh aja itu. Nah, kira-kira Ustadz Miftah terhadap apa fatwa yang seks tanpa nikah itu boleh, kira-kira membenarkan nggak ya? Keren loh. Lah ini levelnya disertasi bro, bukan level skripsi, bukan transkrip percakapan di podcast, bukan. Ini disertasi bro. Kalau mau ditanya ilmiah ya so pasti yang nulis akan bilang ini ilmiah banget gitu ya. Jadi kalau sekedar memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, ya nikah mut'ah yang jelas-jelas sudah dihapus, wong hukum nasak mansuknya gak jelas, masih ada yang pakai. Jadi kan dipaksa ilmiah begitu. Ya termasuk ceramahnya di Ustadz Miftah dikatakan cemil, ceramah ilmiah. Lah isinya apa? Ilmiah dari mana? Nah, terus apa lagi? Ada juga yang berhaji dan umroh. Tidak harus ke Baitullah. Lah ini kan lucu. Kita selama ini paham ya namanya haji atau umroh ya udah pasti ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi ada loh yang bikin fatwa nggak harus ke sana. Ya kan? Bahkan ada soal berkurban misalnya. Ada yang berpendapat bahwa bisa diganti dengan uang. Laku lucu. Seenaknya gitu ya. Membuat ritual-ritual baru, aturan baru padahal Allah dan Rasulullah sudah menetapkan begitu. Ya. Terus ada yang mengusulkan mengubah kalimat ucapan salam Assalamualaikum yang diajarkan oleh Nabi menjadi selamat pagi. Lah kalau diilmiahkan bisa dibuatkan aja dari dalil pembenaran. Ya pasti bisa. Ya. Maksud saya, ya kalau nyari fatwa yang nyeleneh untuk pembenaran atau fatwa yang benar tapi diterjemahkan untuk konteks yang berbeda banyak. Ya. Tapi kan rada-rada melecehkan akal sehat sebagai orang berakal, sebagai pembelajar, membandingkan, studi komparatif, memilih yang sahih. Ya. Pendalilannya komprehensif, disetujui banyak para ahli. Yang para ahli yang tentu yang isi kitabnya diakui ya gitu ya. Kan gitu harusnya cara kita. Bukan nyari-nyari yang sesuai selera. Tapi yang sesuai dalil sahih malah diabaikan. Nah ini ya cemil apaan, ceramah ilmiah tapi nggak sesuai. Nah, ini yang saya betul-betul kritik. Kalau emang ceramah ilmiah ya ceramah ilmiah beneran, jangan ya duhai kayak gini. Melahirkan dislike terbanyak dibanding dengan yang lain. Ini luar biasa. Jadi ya malu kayak ini dari mana sih orangnya? Kalau Anda berbeda dengan sesama orang awam, ya hampir pasti ada kemungkinan Anda benar. Tapi kalau Anda berbeda dengan jumhur ulama, berbeda dengan imam mazhab, berbeda dengan sahabat, bahkan berbeda dengan Nabi, Anda punya ilmu apa bro? Sadarlah bro. Nyari apa sih kita di sini? Dunia hanya sebentar bro, ntar juga lewat. Ya. Nah sekarang kita masuk ke konteks yang diangkat oleh Ustadz Miftah ini. Soal perbudakan, korelasinya dengan jilbab. Ingat, para wanita sebelum Nabi Muhammad SAW sudah pada pakai kerudung. Ya, sudah pada pakai kerudung. Dan entah itu warisan milah Ibrahim yang menjadi kakek
moyangnya mereka, atau juga karena memang iklim di gurun yang panasnya berpasir. Nah, wajar kalau kemudian dipahami bahwa berkerudung menutup kepala itu tradisi. Itu udah dibahas dari dulu, baik yang kaum muslim maupun kaum liberalis yang anti jilbab. Jadi menganggap bahwa seolah jilbab ini ya menempatkan wanita seolah terhina. Nah, itu sah-sah saja, namanya juga pendapat ya. Jangankan soal jilbab, soal zina saja ada pendukungnya. Seks bebas tanpa nikah ada yang dukung. Seks sesama jenis pun ada yang dukung. Apalagi soal jilbab, wajar lah, namanya juga manusia. Yuk kita runut dari zaman dulu deh, kronologisnya begitu ya. Nah, di masa jahiliyah dulu kan orang-orang berbusana seadanya tuh. Dalam peradaban seperti itu, Islam datang mengatur cara memuliakan manusia, termasuk memuliakan kaum wanita. Lalu Allah memerintahkan untuk berjilbab, memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada para wanita untuk berjilbab. Nah, kalau diartikan khusus untuk zaman dulu saja, saat masih ada perbudakan, saat wanita banyak terganggu oleh ulah laki-laki jahil, sedangkan sekarang udah merdeka, perbudakan gak ada lagi, wanita udah aman, lantas kewajiban berjilbab dianggap tidak laku lagi, tidak berlaku lagi. Yuk saya ajak menalar deh, menalar dengan baik. Apakah Anda mau mengatakan bahwa pakaian yang benar, pakaian yang bagus, yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Tuhan Allah adalah kembali ke zaman jahiliyah lagi? Apakah seperti itu? Menurut saya kok rada kocak ya nalarnya. Ini nggak masuk akal menurut saya. Harusnya ya setelah diatur oleh Tuhan seperti itu dan sekarang ternyata jauh lebih baik, kenapa harus kembali ke zaman jahiliyah lagi sebagai hal yang benar? Gitu loh. Nah, Ustadz Miftah kan itu memastikan bahwa kewajiban berjilbab terkait dengan perbudakan. Jika udah nggak ada perbudakan, sekarang udah merdeka, wanita tak lagi terganggu, sudah aman, mau keluar malam udah aman ya. Lalu jilbab tak wajib lagi. Lah kok nalarnya rada aneh ya. Ya berarti kita semua pada bodoh gitu ya, dia aja yang pinter. Para ulama, para imam mazhab semuanya bodoh, dia aja yang pinter ya. Di Ustadz Miftah aja. Yang lain salah semua gitu ya. Nah, dia mengambil dukungan sebagai pendapat imam mazhab Hanafi ya. Padahal kalau kita baca secara cermat ya, tidak sepotong-sepotong, ternyata nggak begitu juga, nggak seperti yang dijelaskan dia. Dia walaupun menjelaskan mengambil sebuah fakta bahwa ada penjelasan seperti itu di masa Hanafiyah, boleh kelihatan seperti lengan, betis, ternyata ada ilatnya, ada juga ada penyebabnya ya. Jadi saya tidak menemukan fatwa termasuk di imam di mazhab Hanafiyah, saya tidak menemukan apa dalil bahwa di masyarakat merdeka untuk Quran surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 itu tidak berlaku. Saya nggak menemukan fakta itu. Nah, sampai istri Ustadz menunjuk dirinya, nggak kayak gitu, nggak perlu ragu lagi dengan tampil kayak gitu, tanpa kerudung, perhiasan kelihatan, tangan kesiku kelihatan, betis dan lain-lain. Mungkin memang di mazhab Hanafi seperti yang diterangkan oleh Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari, ini murid langsung dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Disebutkan dalam Jami' Al-Baramikah, diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa laki-laki juga boleh melihat kedua lengan perempuan merdeka
yang bukan mahramnya. Sebab seorang perempuan juga perlu menampakkan kedua lengannya saat memasak roti dan mencuci baju. Dan ternyata ada sebabnya, ada ilatnya. Dan masalah ini juga sudah dibahas dalam Muktamar NU yang ke-8 di Jakarta tahun 1933. Alasan-alasan yang menjadi kelonggaran di mazhab Hanafi soal batasan aurat, nah juga jelas bukan tanpa alasan. Nah, buktinya sampai hari ini muslimah di NU tetap berjilbab dan memakai kerudung sebagaimana yang umum kita pahami dalam menerapkan firman Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, jadi ada alasan yang menjadi sebab kenapa wanita harus nampak tangan hingga siku terus betis. Itu bukan untuk show, bukan untuk dipamerin ke publik, bukan untuk pesta, bukan untuk fashion show, bukan untuk manggung mendampingi suami saat ceramah, bukan, ya, bukan dalam perawatan kesehatan atau dalam keadaan penanganan medis yang itu darurat, ya. Sebenarnya kan nggak ada kepentingan darurat untuk mamerin rambut, leher, siku, betis. Kenapa si Miftah ini tak menyitir fatwa mazhab Hanafiyah yang lain yang menjelaskan bahwa jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka wajah dan tangan saja yang boleh dilihat oleh non-mahram. Bahkan kalau wajah pun berpotensi menimbulkan masalah, disunahkan pakai cadar. Jadi hukumnya jelas. Nah, ini tentu mudah, tapi ya jangan diakal-akali, disesuaikan dengan selera. Ini Tuhan mengatur, tentu itulah yang terbaik, bukan sesuaikan dengan selera kita. Ini juga pendapat dari mazhab Hanafi juga, ya, dari Asy-Syaran Balali berkata, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar. Ini pendapat yang lebih sahih dan merupakan pilihan mazhab kami. Kemudian Al-Imam Muhammad Alauddin berkata, seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat disebut juga bahwa telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika di hadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajah di hadapan para lelaki. Nah, sebagaimana tertulis dalam Ad-Dur Al-Muntaqo, jadi tidak dijelaskan bahwa jika merdeka lantas tak menjadi kewajiban untuk mengenakan jilbab atau menutup tubuh lagi, gitu ya. Enggak seperti itu penjelasannya. Jadi bukan soal merdeka, tapi ini soal kewajiban untuk aurat, menutup bagian yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk ditutup. Nah, yang dibahas terkait soal kepentingan mengerjakan sesuatu seperti memasak, mencuci, dan lain-lain, maka batasan yang boleh nampak menurut mazhab Hanafi seperti apa? Boleh nampak tangan sampai siku, gitu ya, terus kaki. Tapi jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, dan ini tentu dalam kondisi situasi yang normal, bukan dalam mengerjakan sesuatu tadi, maka solusinya juga jelas. Batas aurat jelas, wajah dan telapak tangan aja. Karena nggak mungkin bertentangan dengan hadis sahih, gitu ya. Rasulullah sudah menjelaskan batas aurat. Nah, kan nggak mungkin itu diselisihi, kecuali dalam kondisi tertentu. Ya, tentu ada rukhsah. Nah, untuk menjelaskan ini, coba kita rujuk ke Al-Quran dan hadis. Ya, di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yang ini yang cukup populer dan sering dibahas, dan ini dijadikan bahasan dalam materi ini, ya sudah cukup kita maklumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'zain
wa kanallahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama, agar dikenal. Ya wanita merdeka, ya wanita beriman, ya wanita muslimah. Ya, kalau nggak pakai kerudung, kita nggak bisa bedakan ini muslimah apa bukan. Kalau nggak pakai kerudung, kalau saat itu mungkin oh ini budak, ini bukan. Tapi kalau sekarang tentu berbeda, perbudakan sudah nggak ada. Kalau dia pakai kerudung, itu cenderung hampir kita pastikan menjadi simbol bahwa itu adalah wanita mukminat, itu adalah muslimah. Ya, jadi kalau berjalan yang satu berkerudung, yang satu enggak, polos-polos aja, tentu kita sudah bisa mengetahui bahwa yang ini muslimah, yang lainnya kagak. Simpelnya kan begitu. Nah, terus yang kedua, setelah dikenal bahwa wanita seperti itu, maka tentu lebih aman, tidak diganggu. Kalau mau coba nggak percaya, coba naik angkot ya, naik kendaraan umum. Kalau wanitanya pakai busana yang tertutup, dadanya nggak dipamerin, ya, bokongnya nggak dipamerin, keseksiannya nggak diobral murah meriah, nggak jadi tontonan, terus nggak berdandan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, pesona kecantikannya. Nah, tentu lelaki juga segan, sangat menghormati, ya. Fitrahnya emang begitu. Nah, coba sebaliknya, naik angkutan umum, kan sering ya, naik angkutan umum wanita begitu sibuk memegang roknya, memegang ujung bajunya bagian atas, ya. Karena tahu, si wanita tahu bahwa lelaki di sekitarnya yang sedang disuguhi tontonan gratis. Nah, lelaki jahil main colek aja, berani aja rapat-rapat, nggak segan, karena paham ini wanita sengaja menyediakan dirinya untuk dilihat. Wajar kalau laki-laki berpikir seperti itu. Sebab kalau misalnya wanita itu tidak menyediakan dirinya untuk dipolototin, ya, dijahilin, tentu dia akan memakai pakaian yang tertutup sehingga tidak mengundang laki-laki untuk menjahilinya. Kan begitu simpel kok. Ya. Nah, terus yang ketiga, Nabi diperintahkan, sekali lagi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, menginstruksikan, memberitahu, ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi, berarti perintah itu penting. Kul, katakan. Sekali lagi, Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan, menginstruksikan, memberitahu, menginformasikan. Ya. Nabi dibimbing dengan kata kul, katakan. Ayo, masih mau bilang hanya anjuran? Mau dilakukan silakan, nggak dilakukan nggak apa-apa, hanya karena yang diterjemahan menyebutkan hendaknya. Yuk mikir yang sehat dan logik. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menginstruksikan. Itu perintah apa bukan? Itu penting apa bukan? Masa Allah memerintahkan yang nggak penting? Yang benar aja. Ya. Dan yang lebih penting lagi bahwa dipahami bahwa 4 mazhab itu memerintahkan, menyatakan hal yang sama. Mereka tidak berselisih soal kewajiban berjilbab. Ya, walaupun batasan aurat masih diperselisihkan, tetapi soal kewajiban berjilbab disepakati. Itu yang paling utama. Terus Anda nggak mau pakai jilbab? Ngikuti siapa? Terus yang keempat, yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh Nabi adalah mengatakan kepada istri-istri, kepada anak-anak perempuan, istri-istri orang beriman. Nah, sekarang silakan dicek. Termasuk anak perempuan enggak? Termasuk istri-istri enggak? Termasuk orang beriman enggak? Nah,
dari pertanyaan ini ya semoga Anda sudah bisa menjawab tanpa harus dijelaskan lebih panjang kali lebar. Terus firman Allah yang juga dijadikan rujukan adalah di Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Jadi ketika membahas soal jilbab itu selalu yang dibawa adalah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya. Nah, menutupkan kain ke dadanya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, ini ummul mukminin, ya, istri Rasulullah, berkata, wanita-wanita muhajirin ketika turun ayat ini, dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dada mereka, mereka merobek selimut, lalu mereka mereka berkerudung dengannya. Masya Allah, ya. Jadi ketika ayat ini turun, para wanita-wanita muhajirin itu langsung mencari kain yang bisa dijadikan untuk menutup dirinya, ya. Dijadikan kerudung menutup dada. Kan begitu. Dan ini Aisyah sendiri yang meriwayatkan. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa berarti sebelum diperintahkan begini, aurat-aurat masih terbuka. Berarti kepalanya masih terbuka, ya, leher-lehernya masih terbuka, kan begitu, sehingga disuruh nutup. Nah, mereka saat itu ya menggunakan segala macam kain, sampai selimut itu sampai dirobek demi untuk melakukan amanat yang diperintahkan oleh Allah. Ini luar biasa. Nah, lalu Miftah menggunakan dalil apa? Ya, ini tidak membahas soal perbudakan nih, tapi membahas soal perintah memakai jilbab, menutup kain kerudung ke dadanya. Ya, jadi bukan ditutup seperti menggunakan slayer gitu ya. Bukan ditutup seperti menggunakan celemek, bukan. Ya, ini pakai kerudung sampai ke dada sampai diturunkan, kan begitu. Cukup jelas ya. Nah, Ustadz Miftah menyebut ini bukan perintah, karena hanya memakai kata hendaknya. Bukan wajib. Ya iya sih, kalau model kita hanya membaca dalil berdasarkan terjemahan ya wajar ya. Ya, tetapi ternyata maknanya nggak sesederhana itu. Ya. Nah, kalau gitu kenapa nggak sih kalian bilang, oh di sini juga tidak diperintahkan pakai daleman. Nggak diperintahkan pakai celana, nggak diperintahkan pakai baju, pakai bra. Oh, berarti tidak wajib dong ya? Karena nggak ada di Al-Quran yang menjelaskan pakai daleman, pakai CD, pakai bra, pakai celana. Hanya menyebutkan soal pakaian untuk menutup aurat. Nah, tapi kan aurat juga relatif. Ya, pada beda pendapat soal batasan aurat. Terus nggak dijelaskan nutupnya kayak gitu. Jadi berpikir gimana gitu ya. Jadi terus nanti diinovasi lagi tuh alasannya, mengatakan tuh di tengah ada mahkota bukan sengketa. Wah, luar biasa memang ya. Nalar ngeyel makin berkembang. Ada aja bikin alasan. Nah, terus Ustaz Miftah ini menyebut Ahzab ayat 59. Itu untuk wanita merdeka. Budak dilarang berjilbab, dihukum, dipukul kalau pakai jilbab. Apa benar begitu? Apa iya begitu? Saya kok belum pernah baca riwayat, Pak. Belum pernah baca riwayat ada budak digebukin ya, dipukul, dihukum karena memakai jilbab. Ada nggak dapat riwayatnya? Dan dia tidak mengatakan dihukum loh. Ya, dicambuk atau apa tadi dia bilang. Benar nggak begitu? Ya, kalau ada ya silakan ya sahabat, kalau menemukan riwayat bahwa pada zaman Nabi ketika diperintahkan berjilbab terus ada budak yang pakai jilbab lantas dicambuk, dihukum gitu.
Kalau ada riwayatnya silakan ditulis di bawah, karena saya belum juga pernah membaca riwayat seperti itu ya, supaya memperkaya wawasan lah ya. Nah, mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Miftah itu adalah benar, bahwa budak dicambuk dulu gara-gara pakai jilbab. Jadi kalau emang jilbab khusus untuk yang merdeka ya, terus di zaman sekarang nggak perlu lagi, berarti harus ditemukan konklusi fatwa yang sahih bahwa pertama, perintah jilbab hanya khusus berlaku temporer di zaman Nabi saja. Kedua, aturan berjilbab terkait perbudakan saja, untuk membedakan budak dan merdeka. Terus yang ketiga, karena alasan syahwat aja, bukan untuk kemudahan dikenal sebagai identitas wanita beriman, bukan sebagai ketaatan sebagai muslimah. Keempat, soal syahwat terhadap wanita. Apakah bermasalah hanya di zaman Nabi saja? Ya, di masa perbudakan aja yang kecenderungan bersyahwat terhadap perempuan yang kelihatan banyak bagian tubuhnya, sedangkan di zaman merdeka seperti kita sekarang nggak lagi gitu. Apa benar begitu? Nah, keempat poin itu harus ditemukan konklusinya. Apa ada imam mazhab menetapkan seperti itu? Ini penting sekali ya, untuk memastikan bahwa jilbab tidak wajib lagi di zaman merdeka seperti sekarang. Nah, berikut hadis-hadis yang saya kira ini perlu dibaca berulang-ulang oleh si Miftah ini ya, karena dia rada-rada salah sambung yang saya dengar ya, dalam memahami kalimat tentang Allah tidak memandang penampilanmu, tapi hatimu. Menurut saya sih ini lain konteks ya Om. Ntar orang pakai celana kancut gitu saat sholat, lalu dikatakan, oh Allah tidak melihat penampilanmu. Ini saya kira itu kan ngawur ya. Jadi menempatkan dalil itu mbok ya yang sesuai lah, jangan asal itu ya. Nah, yuk kita simak hadis riwayat Imam Abu Daud dan Baihaqi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasannya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang tipis. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid atau akil balik ya, maka tak ada yang layak dilihat kecuali ini." Sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Saya ulangi, hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid atau akil balik, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini. Sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Nah, perhatikan hadis ini. Apa iya ini terkait dengan perbudakan dan merdeka? Apa iya Nabi memerintahkan begitu hanya karena soal syahwat, otak porno gitu? Seperti yang dikatakan Ustadz Miftah, otak cabul begitu? Ini Nabi loh. Apa iya di masa Nabi begitu bejat orang-orang yang begitu lihat yang terbuka main perkosa aja gitu? Ya, sehingga dengan keadaan itu akhirnya Nabi memerintahkan begitu. Sedangkan jika dalam situasi aman-aman aja, mau pakai apa aja nggak apa-apa. Ini menurut saya sih rada melecehkan umat di masa Nabi, termasuk melecehkan Nabi sendiri. Ya. Nah, kalau soal syahwat terhadap wanita, saya yakin dari dulu sampai sekarang sih sama saja. Karena itu adalah fitrah manusia. Ya. Terus mau bilang bahwa kalau di negara-negara yang pakaiannya cenderung terbuka atau yang tak biasa memperhatikan etik-etik berbusana, lantas syahwatnya terhadap wanita biasa-biasa aja begitu. Sedangkan yang bersyahwat besar itu hanya di zaman dulu gitu ya. Di zaman para nabi gitu ya. Di zaman jahiliyah gitu. Sekarang nggak begitu lagi. Nah, kita lihat fakta aja deh. Di Inggris rata-rata minimal 230 kasus pemerkosaan yang dilaporkan dalam waktu 1 hari. Jadi setiap hari itu rata-rata di sana 230 kasus pemerkosaan. Itu yang dilaporkan. Yang nggak dilaporkan pasti jauh lebih besar lagi. Dan itu data beberapa tahun lalu. Kalau nggak salah data tahun 2017.
Sekarang saya yakin jauh lebih meningkat. Di Amerika Serikat, itu 1 dari 3 wanita di sana itu mengalami pelecehan seks. 1 dari 3 wanita. Ya, jadi terkumpul 3 orang, salah satunya itu kemungkinan jadi korban perkosa. Terus setiap 107 detik terjadi perkosaan di sana. Setiap 107 detik. Jadi kalau saat ini Anda mendengarkan di menit ke-60, Anda menyimak video saya ini di channel ini, maka di Amerika Serikat sudah ada sekitar 34 wanita yang jadi korban perkosaan. Luar biasa kan? Dan menurut data ada minimal 65.668 mahasiswa yang mengalami serangan pelecehan seks dalam 1 tahun. Sekali lagi 65.668 mahasiswa yang mengalami serangan pelecehan seks dalam setahun. Begitu juga di Swedia, di Afrika, di Jerman. Begitu juga di negara-negara lain yang hari-hari berpakaian terbuka. Ternyata syahwatnya tetap aja parah. Nah, malah bukan hanya terhadap wanita, remaja, dan dewasa, terhadap anak-anak, bahkan terhadap sesama jenis. Banyak kasus laki-laki diperkosa oleh laki-laki juga di sana. Artinya apa? Artinya nggak usah banyak cakap. Ikuti aja firman Allah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang menciptakan manusia itu Allah. Allah juga yang melengkapi kita dengan nafsu dan akal. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat ciptaannya. Ya. Allah tahu bagaimana cara memuliakan dan mengamankan wanita. Wanita itu setara dengan laki-laki, bukan lebih rendah di bawah laki-laki. Setara dengan laki-laki di hadapan Allah. Yang berbeda peran aja, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dinyatakan oleh Allah. Tapi tidak berarti bahwa wanita itu di bawah, sedangkan laki-laki itu di atas. Kepemimpinan wanita adalah peran yang lain yang tidak dapat diperankan oleh laki-laki. Jadi ini soal peran. Ya, kepemimpinan laki-laki itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tidak berarti bahwa wanita itu harus di bawah. Tentu kepemimpinan perempuan juga dalam hal yang lain. Berbagi peran. Wanita itu mulia dan terhormat bukan karena menyaingi laki-laki, bukan karena berlaku seperti laki-laki, ya, bukan karena bergaya seperti laki-laki, berbusana seperti laki-laki, tapi wanita yang tetap pada perannya sebagai wanita, memuliakan dirinya sebagaimana Allah memuliakannya, taat kepada Allah, ya. Tapi jika wanita keluar dari tuntunan disuruh pakai busana selayaknya wanita, jangan jadi tontonan pemuas laki-laki yang tak hak menikmati kecantikanmu, wahai wanita. Lihatlah apa yang terjadi. Namun soal jilbab bukan soal syahwat ya, tapi soal ketaatan sebagai orang beriman. Kalau Anda tak menganggap berjilbab sebagai hal yang wajib, minimal Anda melihat sebagai sesuatu yang lebih baik agar Anda dikenal, agar Anda lebih aman. Kan itu ditegaskan oleh Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa istri Ustadz tidak memilih yang lebih baik? Apakah lebih paham soal syariah melebihi Aisyah radhiyallahu anha? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, masih ada tanggapan saya soal jilbab tidak wajib dan relasinya dengan busana Nusantara sebagai bantahan dari ceramah Ustadz Miftahul. Insya Allah kami ulas di video berikutnya di sesi yang lain. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan, like and share, support channel ini menjadi media pencerahan dan menegakkan ijazah Islam wal muslimin, mengokohkan akidah, menguatkan keyakinan agar tidak menjadi korban penyesatan dan pemurtatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.